coba masuk di seri selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah sebelum tadi termasuk masa jenis ya, itu sifat intensif di fisika. Yang kedua itu ada sifat kimia. Jadi ada sifat intensif kimianya. Sifat intensif kimia. Yang pertama, sifat intensif kimia itu ada yang namanya kestabilan. Gimana di situ, Pak? Nah, yang namanya ada yang namanya kestabilan. Ini namanya kestabilan. Ya oke, izin ke toilet silahkan. Kestabilan itu maksudnya gimana sih, Pak? Dia itu mudah terurai atau tidak? Nah, saya tulis satu. Mudah terturai atau enggak sih? Contoh, siapa di sini yang suka minum minuman bersoda? Apapun mereknya. Steven nggak pernah geleng-geleng. Siapa yang pernah? Jarang, ada jarang. Jarang, ya. Tapi pernah. Ada yang pernah deh. Atau sering. Jawabannya pernah. Ada yang pernah minum minuman bersoda? Tidak pernah. Tidak pernah. Wah, bagus banget tuh, sehat banget. Siapa yang bilang nggak pernah? Saya mau dong. Dani yang bilang nggak pernah. Nah, saya mau dong ininya apa trik apa tips-tipsnya supaya menahan godaan minuman seperti itu. Karena Oke, siap. Ketika kita minum minuman bersoda, pernah nggak sih kalian soda nggak enak, Pak? Minuman bersoda tuh kayak masa saya sebut merek sih? Coca-Cola deh. Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan teman-teman. Kayak ada semutnya, Pak. Nah, bagus ini kalimatnya, soda nggak enak, Pak, kayak ada semutnya. Nah, itu ada yang namanya asam karbonat. Kalau misalnya kita minum Coca-Cola kan kadang-kadang asam ya, ngerasainnya. Nah, itu karena ada yang namanya asam karbonat. Asam karbonat itu H2CO3. Kayak gitu ya. Asam karbonat ini, pernah nggak sih kalau minum Coca-Cola itu jangan sampai jangan sampai dikocok gitu loh. Minum Coca-Cola ada nggak yang sambil dikocok terus akhirnya dia keluar buihnya? Bener nggak? Atau nggak ada yang pernah sama sekali nih? Wah, ini 7C orangnya sehat-sehat ya. Minumnya air putih, ya, teh hijau, jus. Oke, jadi ketika si Coca-Cola tadi ya, saya sebut merek juga deh. Coca-Cola, Fanta, dan Sprite itu ada satu pantangan di mana dia tidak boleh dikocok. Kenapa? Karena busanya keluar. Nah, itu yang disebut dengan tadi ini, asam karbonat. Dia mudah terurai. Mudah terurai ya. Dia mudah terurai jadi apa sih kalau terurai? Dia jadi H2O dan CO2. H2O itu air, CO2 itu karbon. Karbon apa? CO2? Ya, karbon dioksida. Kalau setelah minum Coca-Cola tuh ada kadang-kadang suka sendawa. Ya, itu biasanya karena ini karbon. Asam karbonat. Ya, dia mudah terurai jadi air dan karbon dioksida. Makanya setelah misalnya kita minum, saya belum beli Coca-Cola sih sekarang. Kalau minum Coca-Cola terus habis apa namanya dikocok gitu dan busanya keluar, itu rasanya udah nggak kayak siapa yang bilang ya? Dia bilang kayak semut, Pak, kayak ada semutnya. Nggak, asamnya udah berkurang. Kayak gitu. Beda halnya sama satu lagi yang disebut adanya silikon. Nah, silikon ini dia tidak mudah terurai. Tidak mudah terurai. Salah lagi kan? Terurai.
Itu salah satunya tentang kestabilan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini, di C? Silakan. Steve, Revan, Restu, Dani, Kanaya, Calvin, Vincent, Cailin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kereaktifan. Ya, reaktifan itu maksudnya gimana sih, Pak? Dia itu cepat reaktif atau enggak? Misalnya gini, pernah nggak sih kalian melihat besi, ya, besi dituang dengan larutan asam, dia jadi berkarat. Pernah lihat nggak? Nah, itu salah satu contoh reaktif. Pak, izin ke toilet. Iya. Tapi kalau misalnya contoh larutan asamnya dimasukkan ke kayu, gimana, Sal? Misalnya kayu dituang dengan larutan asam, dia tidak reaktif ya. Tidak reaktif. Ya, contoh sederhana lagi. Siapa di sini yang jarang banget sarapan? Jarang banget sarapan. Resen coba ada, wah ini kayaknya rajin banget, ini kayaknya saya masuk 7 sehat-sehat ya, sarapan rajin, ya minumannya nggak pernah minum bersoda, ya Coca-Cola. Apa itu Coca-Cola, Pak? Saya minumnya jus, minumnya air putih. Saya sarapannya jam 9:30, Pak. Tengah 10, ya yang penting sarapan lah ya. Sarapan itu saya lupa di bawah jam 10, kalau nggak salah, apa di bawah jam 11, jam 9 gitu. Ini sarapan lah ya. Pernah nggak sih kalian belum sarapan atau belum makan, terus tiba-tiba kalian minum minuman kayak jus jeruk atau kayak tadi Coca-Cola gitu, pernah? Tapi belum sarapan. Wah, ini sehat. Farenza udah geleng-geleng, berarti dia sehat banget. Apa itu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan reaktif. Misalnya ketika kita tadi belum sarapan terus tiba-tiba minum Coca-Cola gitu kan, perut kita kan jadi bakal sakit kan, akan sakit. Nah, itu salah satu bentuk reaktif. Ya, tapi jangan nanti setelah ini kalian coba ya, maksudnya belum sarapan, belum makan terus tiba-tiba pagi-pagi minum Coca-Cola, jangan. Ya, nanti yang disalahin Seriosep ya. Wah, Seriosep nih yang ngajarin ya. Padahal saya cuma bilang ini reaktif atau enggak, tapi bukan untuk dicoba di rumah. Mohon maaf. Itu masalah reaktif. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayak besi nih, besi dituang dengan larutan asam. Larutan asam kayak gimana sih, Pak? Misalnya kayak aki, kayak gitu. Kalau besi dituang oleh air aki, maka dia akan berkarat. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Masih sifatnya 2 dari 4. Kalau kemarin kan fisika 10 ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang ketiga ada yang namanya daya ionisasi. Daya ionisasi. Daya ionisasi itu apa sih, Pak? Ionisasi itu dia terurai menjadi ion penyusun. Urai menjadi ion penyusun. Contoh misalnya kemarin ada garam dapur ya. Nah, garam dapur kan salah satu bentuk senyawa. Ada yang masih ingat garam dapur senyawanya apa kemarin? Wow, DPK keluar juga tuh kemarin. Ada yang masih ingat? Garam dapur. Natrium klorida.
Apa? NaCl. Yes, NaCl. NaCl. Nah, NaCl ini bisa terurai menjadi ion penyusun Na plus ditambah Cl-. Itu contohnya. Contoh-contoh lain nanti kita bisa belajar di materi asam garam dan basa. Yang keempat, yang terakhir ada keterbakaran. Kalau keterbakaran ini dia mudah terbakar atau enggak? Mudah terbakar atau tidak? Contohnya apa? Yang mudah terbakar dulu deh. Yang mudah terbakar ada bensin misal. Ya, bensin. Yang tidak mudah terbakar misalnya ada air ya. Saya belum pernah mendengar air terbakar gitu, nggak ada. Kalau bensin, ya kalau bensin mudah terbakar. Hanya 4 itu aja. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada tidak? Itu sifat fisika, sifat kimianya ada 4 ya. Yang pertama kestabilan, dia stabil atau enggak. Kereaktifan, dia ketika kena dengan benda lain dia reaktif atau tidak. Daya ionisasi, dia terurai menjadi ion penyusun, mudah atau tidak. Keterbakaran terakhir, mudah terbakar atau enggak sih? Bensin, wah bensin coba dinyalakan api sedikit aja pasti dia akan kebakar. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Yang mau ke toilet silakan. Sejauh ini tidak ada? Aman, terkendali, atau sudah ngantuk? Nah, pilihannya ada banyak tuh. Aman, terkendali, atau sudah mulai ngantuk dan aduh Pak, ini kita bahas apa? Sudah jam setengah 1 nih Pak. Oke, nggak ada. Yakin? Nah, kalau tidak ada, kalau tadi kita udah bahas sifat materi, kita sekarang belajar tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada 2 juga. Yang pertama fisika, dan kimia ya. Tapi perubahan fisika dulu yang kita bahas. Perubahan fisika tuh ada banyak. Sebenarnya apa sih Pak perubahan fisika? Perubahan fisika itu adalah perubahan materi tanpa menghasilkan zat baru. Contohnya siklus yang ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini yang pertama, ini yang A itu karena perubahan wujud. Yang pertama ada yang tahu apa jenis perubahannya? Nomor 1, Mencair. ya nomor 1 karena mencair. Terus mencair atau meleleh ya, meleleh, mencair, meleleh atau melebur. Nomor 2, Menguap. menguap ya.
Tapi bukan menguap tanda ngantuk ya. Kan ya. Menguap tanda ngantuk. Nomor 3. Dari zat gas ke padat. Nah, ya. Itu dia berkolerasi dengan yang nomor 4. Nomor 4 dari padat ke gas itu yang kita sebut dengan menyublim. Kalau nomor 3 itu disebut deposisi dari gas ke padat. Nomor 5 dari gas ke cair. Apa, Gary? Mengembun. Mengembun. Oke. Mengembun. Nomor 6. Membeku. Ya. Jadi itu ya, perubahan wujud ya ada 6. Jadi di dalam perubahan fisika ada perubahan wujud, yaitu mencair, ada 6 yang mencair, menguap, deposisi, menyublim, mengembun, dan membeku. Ada yang mau ditanyakan? Antar Pak, saya Pak, kalau mengkristal apa? Mengkristal itu sama kayak deposisi dia. Kristal itu dari gas ke padat. Sama kayak proses kristalisasi kemarin itu loh, yang kalau menyublim kan yang dari padat ke gas ya, contohnya kapur barus. Ada lagi? Pertanyaannya bagus banget tadi ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ada yang tahu ini apa? Larutan apa? Bentuknya masih larutan ya intinya ya. Yang kedua itu karena pelarutan. Jadi kalau tadi perubahan wujud, kalau sekarang karena pelarutan. Contohnya, kita sudah bahas tentang larutan kemarin yang air tambah garam. Jadinya apa nih? Air tambah garam jadinya sirup. Apa? Ayo. Larutan air tambah garam jadinya? lutan. Ya, larutan. Larutan apa? Larutan garam. Air tambah gula jadinya larutan gula. Gitu. Kemarin kalau nggak salah larutan itu salah satu bentuk campuran, dan campuran itu terbentuk secara fisika, bukan secara kimia. Kalau secara kimia kemarin kita bahas yaitu senyawa. Pak, saya mau tanya Pak. Atau Kalau garam tambah air, garam tambah air jadinya tetap sama atau beda? sama.
sama. Ya, cuma mungkin wujudnya larutan ya. Pas kan ya, Pak. Ya, Kalau materi kan dapat menjadi gas karena misalnya kayak panas kan Pak, habis itu atau partikel-partikelnya akan menggerakkan Pak, habis itu meleburkan Pak. Jadi misalnya kayak padat dipanasin akan jadi gas karena partikel-partikelnya itu kan meleburkan Pak dan bergerak. Tapi misalnya kalau artinya bendanya itu dimasukin ke tempat yang kecil gimana Pak? Jadi nggak bisa bergerak Pak. Lagi panasin. Ya gimana Pak? yang namanya gerak partikel itu gimana ya? Bisa dikatakan itu sangat, partikel itu kan kecil-kecil banget ya. Iya nggak sih? Partikel itu kecil, nggak kayak misalnya, dan itu sangat kecil, kecil banget. Mungkin at least lah, misalnya kalau nggak salah itu ukurannya 10 pangkat minus 19 kalau nggak salah. Itu kecil banget. Yang tadinya mungkin rapat gitu ya, zat padat ya, zat padat kan rapat banget nih kalau di Zoom kan, kalau kemarin kita sudah bahas tentang zat padat, zat cair dan zat gas, kan dia rapat banget nih. Terus tiba-tiba berubah jadi cair gitu ya, yang seperti ini. Ya mungkin jarak partikelnya sangat sangat renggang dibandingkan dengan yang padat. Terus gimana Pak gerak partikelnya? Ya kalau kayak gini, berarti gerak partikelnya itu at least sekalipun di dalam tempat yang tertutup, dia akan tetap terus bergerak, bisa. Tuh, akan bergerak. Karena partikel kecil ya. Nggak sebesar buku atau sebesar apa, sebesar ini misalnya. Enggak, kecil banget. Jadi masih bisa bergerak. Kayak gitu. Yang kedua karena pelarutan, yang ketiga karena perubahan bentuk. Jadi gimana tuh Pak perubahan bentuk? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu ini? Apa itu? Apa ya? Saya cuma tahu ininya doang, Pak. Saya cuma tahu mereknya doang, Bapak. Sudah ditayangkan juga mereknya, Pak. Tepung. Nah, tapi apa tepung apa? Kan tepung banyak banget. Tepung anjir, Tepung beras putih asli. tepung beras ya, asli. Asli lagi dibacanya juga ya. Perubahan bentuk ya. Yang ketiga karena perubahan bentuk. Maksudnya gimana tuh Pak perubahan bentuk? Yang tadinya bentuknya dari beras berubah jadi tepung beras. Bentuknya tidak sama dengan beras kan? Gitu. Terus misalnya gini. Benang bisa berubah bentuk jadi yang namanya kain. Next, kain bisa berubah menjadi yang disebut baju. Bentuknya beda nggak? Beda. Itu yang disebut dengan perubahan bentuk. Dari benang jadi kain. Kain disatukan, dijahit, jadinya baju. Kita pakai nih. Baju seragam. Ada yang baju seragamnya terbuat dari daun, ada? Tidak ada kan? Semua dari kain kan? Nggak ada. Semua dari kain. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kanaya, Revan, Steve, Cailin, Immanuel, Kristabel. Kristabel saya cuma lihat ininya doang nih. Lukisan. Nah, Kristabelnya kemana? Lukisannya keren juga di belakang. Noel. Noel saya cuma lihat cahaya lampu, cahaya dari surga. Melissa, ada yang mau tanyain? Lois, Clarissa, Gloria, Javier. Ada? Kalau tidak ada, nggak ada?
perubahan bentuk. Yang terakhir, perubahan fisika yang terakhir. Wah, kalau yang terakhir kayaknya udah langsung semangat ya. Yang terakhir. Nah, saya langsung kencang, saya kasih sound yang cukup besar lah. Yang terakhir ini, ya, ini ada contoh. Apa ini contoh? Itu apa itu? Itu lampu ya. Semua juga tahu Pak kalau itu lampu. Yang pertama, yang terakhir itu perubahannya karena ada yang namanya aliran energi. Ya, aliran energi. Berubah. Maksudnya gimana tuh Pak? Kita tahu lampu itu asalnya dari energi apa menjadi energi apa? Lampu itu kira-kira dari energi apa jadi energi apa ya? Listrik menjadi energi cahaya. Listrik ya, listrik menjadi cahaya. Energinya berubah dari listrik menjadi cahaya. Contoh lain. Contoh lain misalnya. Motor deh. Motor atau mobil. Kira-kira dari energi apa menjadi energi apa? Ada yang mau coba jawab? Listrik, mesin. Energi mesin bukan energi mesin. Kimia menjadi gerak. Ya, kimia menjadi gerak. Kimianya yang mana sih, Sar? Kimianya ada dua ya, kalau di motor dan mobil. Ada aki. Dan ada satu lagi yang disebut bensin. Ada yang kalau naik pakai motor dan mobil dia nyalainnya pakai ini gas LPG. Nggak ada ya. Semua pakai aki yang pertama dan yang kedua pakai bensin. Kalau akinya penuh bensinnya nggak ada, nggak bisa gerak ya. Begitu juga kalau bensinnya ada tapi akinya soak gitu kan, nggak bisa nyala juga. Berubah menjadi gerak. Nah, kalau gerak ya, selain gerak ada lampu yang disebut, berarti bisa ada yang namanya energi cahaya juga. Ada juga energi bunyi. Kok bisa Pak? Jadi dari kimia bisa berubah jadi gerak, cahaya, dan bunyi. Letak energi bunyinya ada yang tahu ada di mana? Di Klakson. Kalau cahaya biasanya ada di lampu ya. Oke, seperti itu. Jadi perubahan fisika sudah selesai. Tinggal besok perubahan kimia. Ya, silakan. Sudah jam 13 di tempat saya, sudah jam 13. Silakan yang berdoa hari ini.